Edukasi apa yang cocok untuk generasi senior baby boomer supaya kebal hoax? Menggunakan berbagai komunitas yang diikuti para lansia. Misalnya mereka ada yang ikut ke komunitas senam. Jadi acara senam pagi misalnya, habis acara senam itu kita kumpulkan mereka, kita bikin acara mentoring. Siapa yang mempercayai isu tersebut, Mas? Literasi digital itu sangat berpengaruh bagaimana masyarakat punya kemampuan untuk melakukan analisis dan evaluasi ya terkait dengan informasi yang dapat di media digital. Jadi kalau misalnya kemampuan literasi digitalnya itu kurang, maka dia akan cenderung gampang hanyut gitu ya dalam informasi-informasi apalagi dikemas dengan konten visual gitu ya. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama dengan saya Nona, host podcast KPWRI yang akan memandu podcast episode kali ini. Nah teman pemilih, kita sudah semakin dekat nih jelang hari H pemungutan suara. Nah biasanya semakin dekat dengan hari H kita juga semakin banyak hoax yang bertebaran nih teman pemilih. Nah hari ini kita akan kupas tuntas hoax dan pemilu bersama dengan ahlinya dari Mafindo, Mas Zek ya. Sebetulnya nama aslinya itu Mas Septiaji Eko Nugroho. Betul. Tapi panggilannya Mas Zek ya Mas? Iya. Baik, beliau adalah Ketua Presidium Mafindo ya Mas ya. Baik Mas, apa kabar Mas Zek? Alhamdulillah baik Mbak. Baik, terima kasih loh Mas sudah datang dan bincang-bincang nih ya, bincang-bincang pada teman pemilih juga di studio podcast pada hari ini. Mas, sibuk apa? Ya, tentu saja kita sebagai organisasi fact-checking, kita sibuk melakukan periksa fakta terkait dengan berbagai macam isu yang beredar di media sosial. Jadi saya ini kan berasal dari satu komunitas yang namanya Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Jadi kita berangkat dari aktivitas fact-checking dari berbagai macam informasi yang beredar di media sosial yang berpotensi meresahkan masyarakat. Nah, tentu saja menjelang pemilu 2024, ini yang menjadi salah satu perhatian kita adalah terkait dengan pemilu. Jadi saat ini kami sedang melakukan beberapa aktivitas gitu ya. Salah satunya adalah melakukan kolaborasi dengan banyak pihak. Salah satunya adalah dengan kawan-kawan dari masyarakat sipil. Kita punya namanya Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu 2024. Ada 12 organisasi di sana dan kita sudah menjalin kolaborasi dengan platform digital, kemudian juga dengan penyelenggara pemilu. Dan selain itu kita juga punya kolaborasi namanya cekfakta.com. Itu adalah kolaborasi dengan 24 media online. Jadi kita bergotong royong untuk menyisir konten-konten yang mengadu domba, konten-konten yang menghasut, konten-konten hoax yang saat ini rupanya masih cukup banyak ya di media digital. Dan kita juga punya kolaborasi namanya Koalisi Damai. Ini adalah koalisi yang harapannya bisa mendukung upaya moderasi konten yang lebih baik di Indonesia. Begitu, Mbak. Baik, selain kolaborasi tadi ya Mas, ada riset nggak? Ada, kita di Mafindo juga punya komite litbang, di mana kita juga melakukan pemetaan setiap bulannya kita rilis berbagai macam hoax yang beredar di Indonesia. Nah mungkin temuan kita sudah melihat ya sejak tahun 2022, jadi sejak tahun kemarin hoax terkait dengan pemilu 2024 ya, itu sudah mulai muncul dan angkanya terus menaik. Dari 2022? 2022 wow, sudah mulai itu muncul. Itu 2 tahun sebelum pemilu tapi udah mulai meningkat ya Mas ya? Sudah mulai meningkat dan di tahun 2023 ini kita melihat peningkatannya sudah semakin naik. Yang membedakan mungkin adalah sekarang ini berbagai macam hoax yang beredar di media sosial itu semakin visual. Jadi banyak konten-konten itu berupa video. Jadi kanal-kanal video ya di platform seperti Facebook, kemudian YouTube, kemudian TikTok. Ini adalah platform yang mungkin paling masif gitu ya, peredaran hoax ya, termasuk juga tentu mengalir ke aplikasi percakapan privat seperti WhatsApp, kemudian juga Telegram. Jadi kita juga kemarin bulan April baru saja merilis data pemetaan kita. Jadi kita melihat bahwa ini ada isu-isu yang serius nih terkait dengan masalah politik identitas. Kemudian yang kedua
seperti sebagaimana yang kita alami di tahun 2019 adalah upaya delegitimasi penyelenggaraan pemilu. Jadi hoax yang menyerang kepada penyelenggara pemilu. Baik, itu tadi pemetaan ya Mas ya, pemetaan hoax jelang pemilu 2024. Menarik tadi yang soal video Mas. Ini maksudnya video yang direkayasa atau dipotong-potong diedit atau gimana Mas? 80% lebih ya, mungkin hoax video itu isinya adalah misalnya video dengan durasi 3 menit, isinya adalah potongan dari beberapa video, bisa 2 atau 3 video, kemudian dijadikan satu, dikasih sampul ya, gambar sampul yang editan, kemudian judul dan editan, kemudian suaranya itu diisi dengan dari text to speech ya, jadi ada sebuah tulisan dari media yang tidak jelas, kemudian dibacakan oleh komputer, kemudian video audionya dimasukkan dalam video. Nah ini adalah tren yang saat ini rupanya digemari oleh para pembuat hoax ya. Jadi mereka ini kanal-kanalnya itu bisa dapat view sangat luar biasa banyak. Jadi kami mencatat dari 32 kanal ya, dari beberapa platform itu mereka bisa menghasilkan view sampai 1 miliar view. Wow, 1 miliar view, itu banyak loh Mas. Banyak sekali. Banyak ya. itu. Banyak sekali. Jadi ini menjadi salah satu temuan yang sekaligus menjadikan bahwa ini tantangan kita ini lebih serius lagi. Belum lagi sebentar lagi mungkin kita akan ketemu dengan konten-konten yang berbasis dengan artificial intelligence seperti deepfake. Nah itu dia, berarti kemungkinan akan ada nanti video-video yang ada yang ya deepfake di video begitu ya Mas ya? Sangat mungkin ya, karena teknologinya sekarang sudah semakin matang, semakin mudah gitu ya untuk diakses gitu ya oleh masyarakat. Jadi konten deepfake yang sifatnya rekreasi gitu ya sudah mulai ada gitu ya. Seperti contoh ada video Pak Jokowi misalnya sedang nyanyi gitu ya, suaranya dia sedang menyanyi. Padahal suaranya persis sama dengan suara Pak Jokowi, tapi tentu bukan Pak Jokowi yang nyanyi. Kemudian wajah juga sudah mulai ada yang bisa memproduksi gitu ya. Meskipun mungkin dalam konteks yang isu yang serius belum, tetapi kita harus waspada karena kalau di negara lain seperti di Amerika itu sudah muncul. Wow. Berarti apakah ini juga sama di pemilu sebelumnya, Mas? Belum. Pemilu sebelumnya itu masih lebih banyak konten hoaxnya itu foto ya, gambar foto yang kemudian diedit ataupun yang asli, tetapi konteksnya yang captionnya yang kemudian menyesatkan. Jadi semakin kesini kan perkembangan bandwidth internet semakin tinggi, orang-orang dengan mudahnya bisa mengakses platform berbasis video gitu ya, sehingga sekarang trennya sedang mengarah ke sana. Itu yang membedakan dengan 2019. Wow, berarti semakin banyak lagi jenisnya ya Mas ya? Semakin semakin banyak, advance begitu. Semakin menantang karena semakin sulit ya. Video itu lebih sulit untuk diperiksa faktanya ketimbang gambar ataupun juga teks. Wah, ini benar-benar challenging sekali nih untuk teman pemilih ya. Itu sekarang dari yang tadinya foto sekarang video, lebih sulit lagi teman pemilu untuk identifikasi. Baik, kemudian Mas, apa ada latest research atau temuan terkini ya yang berkaitan dengan pemilu 2024 selain pemetaan tadi? Ya, mungkin kalau kita lihat ya, beberapa hoax yang paling banyak beredar ya terkait dengan masalah pemilu itu masih terkait dengan upaya untuk menjatuhkan ya kubu-kubu yang sedang berkontestasi. Jadi bisa menyerang kepada para kandidat yang dipersepsikan akan menjadi capres itu ya, itu yang paling banyak mendapatkan perhatian dan otomatis mendapatkan hoax paling banyak. Kemudian juga partai pengusungnya, termasuk juga mungkin kelompok ataupun tokoh yang mendukungnya, itu juga biasanya menjadi sasaran hoax. Dan di awal tahun 2023 ini sudah mulai juga muncul beberapa hoax yang misalnya dia akan mencoba untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Misalnya nih, ada isu katanya WNA dari Cina itu dibekali dengan KTP gitu ya, supaya dia bisa nyoblos. Nah ini adalah isu yang sebenarnya pernah muncul di tahun 2019, tetapi ini muncul kembali dan rupanya yang percaya dengan isu ini masih cukup banyak. Jadi ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita, khususnya bagi penyelenggara pemilu, karena kita juga tidak ingin pemilu kemudian diganggu gitu ya dengan berbagai isu-isu yang tidak benar. Oke. Menarik untuk menggali siapa yang mempercayai isu tersebut, Mas. Dari karakteristik apa misalnya yang memiliki literasi digital yang rendah atau gimana? Ya, faktornya mungkin ada dua ya. Pertama adalah tentu tentang literasi digital. Itu sangat berpengaruh bagaimana masyarakat punya kemampuan untuk melakukan analisis dan evaluasi ya terkait dengan informasi yang dapat di media digital. Jadi kalau misalnya kemampuan literasi digitalnya itu kurang, maka dia akan cenderung gampang hanyut gitu ya dalam informasi-informasi yang apalagi dikemas dengan konten visual gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu tidak hanya masalah literasi digital ya, tetapi juga terkait dengan masalah tingkat kerukunan
Jadi tingkat kerukunan. Kalau masyarakatnya itu cenderung rukun, maka sebenarnya hoax itu meskipun katakanlah literasi digitalnya masih biasa, kalau rukun itu sebenarnya orang nggak akan mudah termakan hoax. Ya, jadi kalau misalnya masyarakatnya itu diguyup gitu ya, maka ketika ada isu yang beredar, dia akan lebih tenang, dia tidak akan kemudian bergejolak atau emosional. Karena kan hoax itu biasanya diserang itu adalah sisi emosinya ya. Jadi itu yang kemudian membuat gitu ya orang-orang yang kadang-kadang sedang situasinya panas, tidak suka gitu, itu gampang sekali dikompori dengan hoax gitu. Baik. Kalau Mavindo sendiri ada provide informasi terkait kepemiluan nggak, Mas? Ya otomatis karena kita punya kanal Periksa Fakta ya, jadi kita punya website namanya turnbackhoax.id dan juga dengan kawan-kawan Cek Fakta ini kita punya situs namanya cekfakta.com. Ada lebih dari 10.000 artikel di sana terkait dengan berbagai macam hoax di Indonesia dan salah satu yang paling banyak itu adalah terkait dengan masalah politik ya. Di antaranya tentu kalau menjelang pemilu isu-isu terkait kepemiluan. Jadi yang kita provide itu adalah yang pertama itu adalah konten-konten fact checking. Jadi ketika ada sebuah isu yang tidak benar beredar dan kemudian kita dapat klarifikasinya, maka kita publikasikan bisa di website, kemudian juga kita produksi juga di berbagai kanal media sosial seperti Instagram, Facebook, kemudian juga Twitter dan juga TikTok. Nah, itu yang sebenarnya ini yang sudah kita lakukan di tahun 2019 dan kita lanjutkan gitu ya dengan kolaborasi yang lebih erat lagi dengan kawan-kawan di berbagai kalangan baik itu nasional ataupun juga di level wilayah karena kita punya 40 chapter ya wilayah di Mavindo saat ini ada 40 dan jadi kita berkolaborasi dengan kawan-kawan KPU daerah, Bawaslu daerah dan juga teman-teman jurnalis. Dan mungkin yang membedakan adalah kita juga sekarang sedang dalam proses untuk memperbanyak konten pencegahan hoax yang kita sebut dengan pre-banking. Jadi kalau konten Periksa Fakta adalah fact-checking, maka kita perlu saat ini sedang menggalakkan membuat konten-konten vaksinasi informasi pemilu. Nah, jadi misalnya ini, setiap tahun ya, setiap kali ada pemilu itu biasanya selalu ada isu yang mencoba menyerang penyelenggara pemilu misalnya, wih server KPU itu ada di Singapura, disetting untuk kemenangan kubu tertentu gitu ya. Itu adalah hoax yang saya waktu itu sampaikan di tahun 2019 adalah hoax yang paling viral di pemilu lalu. Dan rupanya isu-isu semacam ini masih juga muncul di masyarakat. Jadi isu-isu terkait dengan masalah sistem perhitungan ya, rekapitulasi, kemudian juga tentang situng ya, kalau sekarang namanya sirekap gitu ya, itu juga menjadi salah satu topik yang sepertinya mudah sekali viral karena dilandasi karena adanya asimetri informasi di masyarakat. Jadi masyarakat masih banyak yang belum paham apa itu fungsinya sistem informasi yang digunakan oleh KPU. Jadi ketika ada muncul, wah ini ada hacker, dia jebol datanya servernya KPU, mereka akan langsung percaya, oh ini berarti kerjaannya dari pihak tertentu untuk memenangkan kubu tertentu. Jadi ini akibat masyarakat yang belum paham bahwa rekapitulasi manual kita, rekapitulasi pemilu kita ya sejak 1955 sampai sekarang ini kan manual, by paper. Dari dari TPS C1 sampai kecamatan, kabupaten dan sampai nasional itu kan basis kertas, tanda tangan basah, ada saksi-saksinya. Jadi fungsi komputer ini sepertinya masih disalahpahami sehingga akhirnya kita mengetahui bahwa ini kalau kita fact checking saja, kita pasti akan ketinggalan terus. Jadi kita perlu melakukan pencegahan dengan apa? Dengan melihat apa potensi gap informasi di masyarakat. Seperti tadi, ternyata banyak masyarakat yang belum paham bahwa rekapitulasi penghitungan suara kita itu manual. Sehingga itu yang kemudian kita jadikan sebagai konten pre-banking. Nah, ini kita sedang dalam proses melatih gitu ya, teman-teman relawan, teman-teman jurnalis, teman-teman komisioner ataupun juga pengelola akun media sosial ya di KPUD dan Bawaslu-D supaya ayo kita ramekan konten pencegahan. Ini harus diutamakan. Jadi jangan sampai kita menunggu hoaxnya datang baru bergerak. Kita harus bergerak dari sekarang. Wah seru sekali ya, ini baru ada insight baru ini pre-banking dan di-banking ya Mas ya. Baik, kita akan obrolin ini lebih lanjut di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Teman pemilih, masih bersama saya Nona, host podcast KPWRI, dan saat ini saya masih ditemani oleh Mas Zack dari Mavindo. Tadi kita sudah bicara mengenai pre-banking dan debanking. Yuk kita kupas satu persatu dulu dari pre-banking ya Mas ya. Mas, kira-kira nih dari teman pemilih mungkin juga penasaran, apa sih to-do list-nya yang harus dilakukan oleh penyelenggara, kemudian dibantu oleh masyarakat sipil begitu ya, dan teman-teman media untuk melakukan pre-banking ini. Apa isu yang top urgent begitu Mas? Ya, mungkin pertama kita mungkin perlu menyampaikan apa itu pre-banking ya. Jadi pre-banking ini kan ibaratnya kalau misalnya kita analogikan, karena dia juga berasal dari ilmu kesehatan sebenarnya. Ketika melawan COVID-19 itu kan kita ada dua hal yang kita lakukan. Pertama adalah menjaga protokol kesehatan, yang kedua adalah vaksinasi. Jadi kalau yang kemudian kalau seandainya orang sudah terkena virus gitu ya, maka yang dilakukan adalah diobati. Nah, kalau mencegah menangani hoax itu kan, kalau kita melakukan fact checking, ibaratnya hoax sudah datang, kemudian beredar, dipercaya oleh masyarakat, kita pengen ngobati mereka dengan fact checking itu kayak semacam kita sedang mengobati orang. Nah, supaya masyarakat itu tidak sampai menjadi pasien COVID, maka salah satu yang efektif adalah melakukan vaksinasi. Tubuh kita disuntik dengan virus yang sudah dilemahkan, sehingga ketika ada virus yang datang sesungguhnya, tubuh kita sudah bisa langsung merespons secara alami, sehingga tidak jadi sakit. Nah, informasi itu juga sama, jadi dalam ilmu psikologi itu ada namanya teori inokulasi. Nah, teori inokulasi ini adalah bagaimana seandainya ketika masyarakat sudah dikasih tahu bahwa nanti akan muncul hoax semacam ini, nanti akan ada orang yang mengadu domba kita dengan isu-isu semacam ini. Kalau dia sudah dikasih tahu lebih awal dan ketika ada muncul isunya, dia udah langsung resisten. Berbeda dengan ketika orang tidak dikasih tahu dulu, tahu-tahu ada informasi datang, dia akan bimbang. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa vaksinasi informasi dalam konteks ini isu pemilu 2024 ya, dan khususnya tentang di media sosial itu yang kita lakukan. Nah, kita menyebutnya adalah pre-banking. Jadi pencegahan gitu ya, sedang debanking itu adalah upaya respon cepat ketika hoax itu sudah terlanjur beredar. Nah, untuk pemilu sendiri itu ada banyak sekali isu-isu yang beredar yang perlu kita lakukan vaksinasi, baik itu terkait dengan masalah politik identitas ataupun juga isu-isu penyelenggaraan pemilu. Nah, misalnya di sini teman-teman pemilih ya, ini kan juga harus memahami betul bahwa ada banyak sekali informasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu ya, tentang tata caranya. Seperti contoh misalnya di tahun 2019 itu muncul ada gambar-gambar beredar foto-foto pencoblosan di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong yang beredar 2 minggu ya atau 3 minggu sebelum kita melakukan pemilu, dan itu dinarasikan loh, kok mereka sudah milih gitu ya, kan kita belum, kok mereka udah milih, ini berarti kecurangan nih gitu ya. Bagi teman-teman penyelenggara pemilu mungkin akan tersenyum atau ketawa gitu ya. Tapi di media sosial informasi semacam itu bisa di-share sampai puluhan ribu. Nah, kenapa demikian? Nah, ternyata ada ketidakpahaman masyarakat bahwa tata cara pemilu di luar negeri itu agak sedikit berbeda dengan di Indonesia, karena mereka waktunya lebih duluan, mereka bisa menggunakan pos. Kemudian juga mereka dari sisi waktu itu memang lebih dulu, tetapi penghitungannya kan bareng dengan di kita di Indonesia. Nah, ini adalah sebagian dari gap informasi yang kemudian perlu kita jadikan sebagai sarana vaksinasi. Jadi kita kemarin dengan teman-teman di KPUD di Jawa Tengah di Soloraya dan teman Bawaslu kita udah merapat bareng, kita mendapatkan insight. Jadi ada beberapa topik yang perlu kita sisir. Pertama tentang logistik, tentang masalah tadi ada surat suara, kemudian tentang masalah kotak suara, tentang masalah sekarang saja udah mulai muncul. Ini adalah contoh-contoh surat suara yang sudah beredar di masyarakat dan sudah sudah akan digunakan sebagai bahan kecurangan gitu ya. Jadi itu juga mengeksploitasi gap informasi di mana masyarakat belum sepenuhnya paham tentang kapan surat suara itu resmi dicetak gitu ya oleh provider yang akan menyediakan surat suara ke KPU. Nah, kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan masalah rekapitulasi suara gitu ya. Itu biasanya sangat banyak muncul. Itu yang menyebabkan hoax tentang pemilu di catatan kami di Mavindo biasanya lebih banyak pasca hari H dibanding sebelumnya.
Jadi pasca hari H, ketika hari H pemilu, kemudian penghitungan suara di TPS gitu ya, C1, kemudian ke kecamatan dan seterusnya, itu yang paling banyak didampingi dengan banjir hoax gitu ya. Dan ini biasanya terkait dengan masalah perhitungan suara, kemudian ada masalah informasi C1 yang katanya dipalsukan dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh ya, termasuk mungkin ada isu yang lain terkait dengan masalah ini yang juga ramai adalah tentang upaya delegitimasi tidak hanya penyelenggara tetapi juga kepada pemilihnya itu sendiri. Jadi teman-teman pemilih ini kan ada juga misalnya teman-teman yang ada di kategori orang dengan gangguan jiwa ya. Itu paling sering dijadikan sebagai sasaran hoax ya. Misalnya nih ada foto orang sedang digotong gitu ya. Kemudian dinarasikan ini petugas KPU sedang melakukan simulasi pencoblosan oleh orang gila untuk memenangkan kubu tertentu gitu. Itu juga bisa viral gitu ya. Jadi ini juga mengeksploitasi gap informasi yang masyarakat yang belum tahu hak-hak pemilih yang merupakan orang dengan gangguan jiwa. Jadi mereka akan pukul rata orang dengan gangguan jiwa itu adalah orang gila, mereka tidak boleh memilih gitu ya. Nah, ini adalah pemahaman yang salah. Nah, karenanya ketika kita bicara pre-banking yang bisa kita lakukan adalah kita lihat apa potensi yang masih disalahpahami oleh masyarakat. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara pemilu yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat? Contoh masalah kotak kardus. Kotak kardus itu banyak ini, banget, Mas. Nah, itu. Jadi kotak kardus ini ternyata ketika kebijakan muncul itu tidak dipahami dengan baik gitu ya oleh masyarakat. Dianggapnya wah ini kotak kardus Indomie kita bisa sobek gitu ya, kita bisa sisipin suara gitu kan, kurang lebih seperti itu. Padahal bukan kotak kardus mie instan teman pemilih begitu. Nah, jadi kita nanti memetakan konten-konten isu-isu ya, dan kemudian kita juga melihat kalau dengan gap informasi ini maka kita bisa memprediksi tahun depan berarti sangat mungkin akan ada hoax ini. Ini yang membedakan dengan fact checking. Kalau pre-banking kita sudah punya kemampuan prediksi. Nah, begini Mas, ini andaikan ya Mas ya, ini kita jadi ajang untuk pre-banking teman pemilih nih, untuk isu-isu yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Kira-kira kalau di bullet point apa aja Mas? Yang pertama tadi kan tentang rekapitulasi, ya kan? Rekapitulasi, kemudian pencoblosan luar negeri, apalagi Mas? Selain itu ada lagi misalnya paling sering itu ada tentang masalah surat suara. Surat suara. Kayak misalnya kalau tahun dulu itu kan ada 7 kontainer jutaan surat suara sudah dicoblos gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan keterlibatan asing. Keterlibatan asing. Ya, itu juga sangat-sangat mudah viral. Contohnya misalnya, ini servernya KPU itu dihack sama Cina gitu ya. Untuk kemenangan kubu tertentu misalnya keterlibatan orang asing selanjutnya adalah ini. Ada foto waktu itu ada katanya orang-orang dari Tiongkok gitu ya. Itu didaftar di KPU di Surabaya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya ya ini warga saudara-saudara kita orang Tionghoa, mereka bukan orang Tiongkok gitu. Hanya kemudian dinarasikan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga ini hampir selalu terkait dengan masalah teknologi informasi yang digunakan oleh KPU. Baik itu servernya, baik itu tentang masalah sistemnya. Kalau dulu ada situng yang sampai bahkan dibawa ke MK gitu ya. Yang dibawa ke MK itu kan juga hoax juga itu. Nah, sekarang namanya menggunakan Sirekap, ini juga sangat mungkin nanti akan disalahpahami oleh masyarakat. Kemudian tentang yang lain itu biasanya terkait dengan ini keberpihakan penyelenggara pemilu gitu ya. Misalnya KPU-nya tidak netral karena dia ngajak ketemu dengan salah satu kandidat kepala daerah misalnya. Nah, hal semacam itu misalnya ternyata fotonya ada foto yang lama kemudian diunggah seolah-olah itu adalah kejadian yang baru. Nah, itu ada beberapa poin topik ya yang mungkin perlu menjadi perhatian khususnya bagi penyelenggara pemilu, dan karenanya kalau fact checking itu kan kita produksi kontennya sesudah hoaxnya datang. Nah, kalau pre-banking itu perlu kita produksi dari sekarang kontennya. Contoh misalnya bagaimana supaya hoax yang mengajak orang untuk tidak mempercayai pemilu akibat misalnya ada isu ini WNA dari asing dikasih KTP supaya bisa menyoblos gitu ya. Nah, ini perlu kita carikan pre-bankingnya. Nah, kami kalau versi Mavindo misalnya kita udah buat ada infografis, ada video, kita pasang di medsos kita, di website kita yang menyatakan bahwa masyarakat, teman pemilih gitu ya, bahwa WNA di kita itu memang ada yang punya hak untuk mendapatkan eKTP, ada regulasinya. Contoh misalnya mereka yang sudah punya izin tinggal, mereka yang bekerja di Indonesia, mereka yang menikah dengan orang Indonesia misalnya, itu ada beberapa yang sudah dibuatkan persyaratannya ya supaya mereka bisa mendapatkan eKTP. Tapi eKTP-nya beda dengan punya orang WNI.
mereka itu sekarang ini sejak tahun 2022 EKTP bagi WNA itu warnanya merah muda, sedangkan kita kan biru muda. Nah, yang kedua itu adalah bahwa meskipun WNA itu punya EKTP, mereka nggak bisa memilih karena memilih itu adalah hak WNI. Nah, ini adalah salah satu contoh konten pre-banking. Jadi ketika misalnya ada mengadu domba, misalnya, ini kok ada WNA dari tulisannya ada warga negara dari asing nih, ini berarti kerjaan dari rezim gitu ya untuk memenangkan kubu tertentu. Nah, kalau informasinya udah kita provide dari sekarang, maka masyarakat akan sudah kebal. Loh enggak loh, sudah ada infonya udah lama gitu ya. Beda dengan kalau seandainya informasi faktanya dikeluarkan sesudah hoaxnya muncul. Masyarakat akan cenderung, ini lembaga ngeles doang nih gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya vaksinasi, pentingnya informasi pencegahan. Ya, baik, itu dari tadi pre-banking ya Mas ya, vaksinasi informasi. Nah, kalau sekarang cek fakta, biar bagaimanapun cek fakta ini kan kita tetap memerlukan cek fakta ya Mas ya. Cek fakta itu sendiri apa sih yang dimaknai oleh Mavindo? Ya, jadi pre-banking dan fact-checking atau debunking itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya sama-sama urgent, hanya fact-checking itu sesudah hoax beredar, kalau pre-banking itu sebelum hoax beredar. Nah, kalau fact-checking itu adalah upaya untuk melakukan verifikasi informasi, apakah informasi yang ditanyakan atau yang beredar di media sosial itu apakah faktual berdasarkan fakta atau tidak. Nah, sebenarnya sesederhana itu. Nah, jadi teman-teman yang bekerja di dunia jurnalistik, ya mereka sudah melakukan aktivitas fact-checking sebenarnya. Tetapi mungkin dalam konteks sekarang di era digital yang sangat masif, ini maka yang dilakukan yang lebih banyak adalah bagaimana melakukan verifikasi informasi di ruang digital. Nah, Mavindo paling banyak melakukan verifikasi misalnya fact-check tentang masalah teks, fact-check kemudian foto yang dipelintir, atau video yang kemudian dipotong-potong, digabung-gabungkan gitu ya. Dengan berbagai tools atau teknik yang kita lakukan. Misalnya menggunakan reverse search image, menggunakan Google, menggunakan Yandex misalnya, atau juga misalnya verifikasi video gitu ya. Kita menggunakan berbagai macam tools dan tentu itu hanya bisa optimal kalau kita berkolaborasi. Karenanya dengan jejaring cek fakta yang kita miliki, dengan adanya 24 media yang sebagian juga medianya punya jejaring sampai level daerah ya, ada teman-teman dari Tempo, dari Kompas, dari Liputan 6 gitu ya. Ini kita punya kolaborasi yang semakin kohesif, semakin cepat untuk merespon berbagai macam isu. Jadi cek fakta ini tantangannya adalah response time. Jadi seandainya ada hoax beredar, maka kita butuh sesegera mungkin mendapatkan faktanya. Ketika kita sudah dapat faktanya, maka segera kita unggah, dan kita tantangannya adalah bagaimana mendesiminasikan sehingga artikel fact-checking itu bisa masif beredar di masyarakat. Nah, itu yang kita maksud dengan cek fakta, dan saat ini kita bersyukur bahwa aktivitas cek fakta ini sekarang banyak sekali yang terlibat. Teman-teman media online itu sudah banyak yang punya kanal cek fakta, bahkan Indonesia ini adalah negara nomor 2 di Asia yang paling banyak organisasi yang tersertifikasi International Fact Checker Network ya, di bawah India. Jadi sebenarnya semakin subur gitu ya, tetapi itu tadi tantangannya untuk melakukan fact checking itu juga semakin besar. Dan fact checking ini kan juga bukan hanya dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, tapi juga dilakukan oleh audiensnya begitu ya Mas ya. Nah, boleh dong Mas dikasih tips and trick nih untuk teman pemilih yang sedang menonton. Kira-kira gimana sih cara cek fakta yang tepat? Ini kan juga banyak ya, ada dari foto, dari video, atau gimana Mas? Ya, ada beberapa level supaya kita bisa menjadi masyarakat yang kebal hoax ya. Yang pertama itu adalah tanpa harus menggunakan berbagai macam tools ya. Itu pertama adalah kita untuk berlatih mengontrol emosi kita. Karena biasanya konten-konten hoax yang beredar di masyarakat itu menggunakan manipulasi emosi. Jadi judul-judul yang bombastis, sensasional, misalnya gawat, ini ada kebijakan yang akan membuat A, B, C, D gitu ya. Dikasih tanda seru banyak gitu ya. Kemudian dikasih foto yang yang sensasional, foto-foto yang katakanlah membakar emosi. Jadi sebenarnya kalau kita ketemu dengan konten semacam itu ya, judul yang panjangnya itu kayak kereta dari Jakarta Surabaya misalnya, dengan foto-foto yang kemudian juga kayak orang-orang lagi marah-marah. Ini kita harus langsung lihat, oh ini kayaknya adalah niatan orang untuk mengelabui emosi kita gitu ya. Itu kita harus berhenti di situ. Jadi jangan percaya, apalagi jangan menyebarkan. Tapi tentu sesudah kita bisa mengendalikan emosi kita kan juga pengen tahu sebenarnya benar nggak sih informasinya, faktanya sebenarnya seperti apa. Nah, ini yang pertama adalah kita pengen ngajak masyarakat bahwa di Indonesia itu sudah banyak
kanal-kanal informasi yang selama ini kita berkolaborasi untuk melakukan periksa fakta. Mavindo punya turnbackhoax.id. Kemudian juga punya cekfakta.com, itu yang punya Mavindo. Teman-teman kompas.com itu punya kompas.com/cekfakta. Kemudian Tempo juga punya cekfakta.tempo.co. Liputan 6 juga mereka punya Cek Fakta. Jadi ada puluhan ribu artikel yang sudah ada dan itu tinggal di Google. Jadi misalnya orang dikasih tahu apa informasi di WhatsApp misalnya atau di medsos, dia coba pakai Google, misalnya judulnya itu kemudian diketik, ditambahkan dengan kata-kata hoax gitu ya, di enter. Maka Google dia kalau menemukan ada konten yang sudah di fact checking akan muncul di paling atas gitu ya. Nah, selanjutnya tentu masyarakat juga bisa ya. Kalau kami Mavindo itu juga kita memudahkan masyarakat untuk mengecek melalui kanal WhatsApp. WhatsApp ya. Jadi kita punya nomor namanya kanal namanya Kalimasada. Tahu Kalimasada, Mbak? Kalimasada enggak. Nah, Kalimasada itu senjatanya Yudhistira. Gitu. Yudhistira itu kan dia tokoh yang dikenal dengan kejujurannya. Jadi kita punya nomor yang 24 jam bisa merespon, Mbak. Ini namanya 0859. Nanti mungkin bisa ditampilkan ya di bawah sini. Di bawah 0859 ya. 0859 21600 500. 21600 500. Iya, itu adalah Kalimasada. Jadi dengan menggunakan beberapa kata kunci, misalnya saya pengen tahu hoax tentang surat suara terakhir, ketik aja surat suara. Tentang hoax tentang masalah keywords-nya dengan dua kata, nanti bisa kemudian langsung crawling. Datanya sebenarnya sama dengan yang ada di situs kita, hanya ini bisa diakses dengan menggunakan WhatsApp. Ini biasanya orang-orang tua gitu ya, orang-orang tua itu lebih suka menggunakan WhatsApp untuk mencari faktanya. Baik, wah menarik ini. Dan selain itu tentu bagi anak-anak muda yang mereka biasanya lebih tertantang untuk melakukan periksa fakta sendiri, kita juga punya kelas-kelasnya untuk belajar. Jadi kita punya namanya kelas cek fakta, ada kelas kebal hoax, ada juga sekarang kita lagi bikin kelas pre-banking. Masyarakat nanti bisa ikut, kebetulan kita juga punya kelas yang sifatnya langsung, baik itu online ataupun offline, dan juga yang kelas yang sifatnya menggunakan LMS, Learning Management System. Jadi di situs Mavindo, ini sedang kita buat, rencananya mungkin bulan Agustus ini udah bisa langsung digunakan oleh masyarakat yang nggak punya banyak waktu, pengen belajarnya sambil di sela-sela, mereka bisa menggunakan LMS. Tetapi kalau yang pengen langsung dengan narasumber, nanti tinggal lihat, kita akan adakan di 19 kota gitu ya, 38 kota. Jadi harapannya adalah untuk mencetak kader-kader, anak-anak muda, jurnalis gitu ya, yang mereka kemudian bisa ikut membantu membuat konten-konten cek fakta. Oke, bicara mengenai tadi kan cek fakta ini berkaitan dengan literasi digital ya Mas ya. Kalau dilihat dari generasi usia, kita kan punya baby boomer, X, Y, dan Z. Nah dari 4 generasi ini oke lah ada generasi alpha, tapi kita kan cuma sampai generasi Z ya untuk pemilih pemula ya. Nah dari 4 generasi ini mana yang memiliki literasi digital paling baik dari kacamata Mavindo? Ya mungkin ya kalau yang paling baik mungkin agak sulit ya, maksudnya mungkin yang lebih muda biasanya dia lebih digital savvy ya, dia lebih akrab gitu ya dengan berbagai teknologi digital, sehingga mungkin dia relatif tidak mudah menjadi korban gitu ya dari berbagai macam hoax yang beredar. Jadi hoax itu mungkin paling banyak itu dipercaya gitu ya oleh generasi yang lebih tua. Baby boomer atau misalnya digital imigran ya. Jadi kita digital imigran. Mungkin kalau sekarang usia mungkin 40 tahun ke atas ya. Itu yang paling banyak menjadi korban ataupun percaya dengan berbagai macam hoax di ruang digital. Nah, karenanya kita juga melihat bahwa anak-anak muda meskipun mereka mungkin tidak banyak menyebarkan hoax ya, tapi bukan berarti mereka oke-oke saja. Karena kita juga melihat bahwa mereka ini butuh untuk kemudian kita ajak, kita rangkul untuk ikut turun gunung gitu. Karena kita melihat kadang-kadang anak muda ini mereka kadang apatis gitu ya. Jadi ada hoax tetapi kita tahu ini hoax atau kayaknya hoax saya diam aja. Nah, padahal seharusnya mereka harus ketika ada hoax beredar mereka harus ikut meluruskan. Nah, karenanya kita juga percaya bahwa edukasi itu harus menyentuh anak mudanya kemudian yang orang tuanya juga Jadi karenanya kita punya materi nih. Saat ini kita sedang jalan nih. Sampai 2 tahun ke depan itu kita menyasar ada 30.000 anak muda, 10.000 orang tua. Jadi orang-orang tua kita punya namanya tular nalar
for first voters dan juga for elderly. Jadi orang-orang tua usia 60, usia 70 gitu ya. Mereka aktif loh di dunia digital. Jadi mereka juga harus menjadi sasaran bagaimana kita melakukan edukasi literasi digital khususnya terkait dengan isu-isu pemilu 2024. Oke, nah ini juga ada bahaya lagi nih yang lain nih Mas. Kalau misalnya kita bicara mengenai digital imigran tadi ya. Ini kan mereka ibaratnya namanya digital imigran ya, beradaptasi dengan teknologi dan juga isinya begitu. Nah, ada lagi namanya filter bubble Mas, ya kan? Nah, bahayanya adalah ketika mereka ngeklik informasi yang salah begitu dan dipenuhi oleh informasi yang salah terus di homepage-nya. Nah, itu gimana Mas? Iya kan? Karena ini kita juga dunia internet ini kan juga ada filter bubble ini. Iya. Nah, itu gimana Mas fenomena itu? Ya, betul. Betul sekali. Jadi memang ini ya penyakitnya kalau kita suka ngeklik konten-konten tertentu dari kanal-kanal tertentu, maka besok-besok ketika kita membuka si platform akan cenderung menyajikan kita dari kanal-kanal itu. Iya. Jadi apalagi kalau kita subscribe gitu ya, kalau sudah terlanjur subscribe maka dia akan diprioritaskan dibanding dengan kanal-kanal yang lain. Maka pertama tentu kita dari sudut pandang bottom up ya, dari sudut masyarakat, tentu kita harus memperbaiki selera informasi masyarakat supaya mereka, ayo kalian ini sekarang sedang dipermainkan loh sama aktor-aktor jahat yang mereka ini motivasinya uang, mereka bisa dapat ribuan dolar setiap hari gitu ya dengan membuat konten semacam ini gitu ya. Jadi jangan mau kalian diperbodoh gitu ya oleh pembuat konten-konten semacam itu. Jadi kita sampaikan edukasinya seperti apa, verifikasi informasi seperti apa, pendekatannya juga mungkin lebih multispektrum, misalnya kita menggunakan pendekatan agama gitu ya, karena setiap agama di Indonesia itu punya rambu-rambu untuk bagaimana kita berhati-hati tentang masalah informasi gitu ya. Kalau di Islam misalnya itu ada pedoman bermuamalah di media sosial oleh MUI misalnya. Di Kristen Katolik itu juga ada, Hindu Buddha juga ada. Jadi itu juga bisa kita gunakan. Tetapi juga yang lebih krusial adalah pendekatan yang dari level atas, moderasi kontennya. Jadi bagaimana supaya platform-platform digital nih seperti ada Google, ada Meta, kemudian ada TikTok gitu ya. Mereka bisa lebih responsif ketika ada kanal-kanal yang dieksploitasi untuk menyesatkan masyarakat. Mereka harus cukup cepat untuk melakukan respon. Apakah melakukan flagging ataukah mungkin take down ataukah kemudian deplatformisasi, orang-orang aktor jahat itu mereka disisir, kemudian mereka dikeluarkan gitu ya, sehingga mereka tidak menjadi racun atau polusi informasi. Ini yang saya rasa menjadi PR kita. Kita masih butuh banyak berkomunikasi, baik itu oleh masyarakat sipil, komunitas media, kemudian juga penyelenggara pemilu, pemerintah, dengan platform ini harus lebih banyak duduk bersama untuk melakukan moderasi konten dengan syarat ini tadi ya, harus menghargai kebebasan berekspresi, tapi juga jangan membiarkan aktor-aktor jahat itu kemudian mereka mengeksploitasi kelemahan dari ekosistem ini. Wah, ya menarik bahasannya ya Mas ya. Baik, kita masih ada beberapa sesi, nanti akan ada bahasan menarik lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPWRI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, masih bersama saya Nona, host podcast KPWRI, dan di sini masih ada Mas Zack yang menemani saya berbincang-bincang mengenai hoax dan pemilu. Ya, Mas, ini ada beberapa pertanyaan dari teman pemilih. Di sini ada 3 pertanyaan yang masuk. Nah, yang pertama dari teman pemilih kuliah online. Pertanyaannya, kira-kira hoax apa yang bakal menyelimuti pemilu 2024 nanti? Gimana tuh Mas? Monggo. Ya, kalau kita mungkin memprediksi berbagai hoax yang muncul ya di tahun 2024, itu hampir pasti akan menyinggung tentang masalah politik identitas ya. Itu yang sangat mungkin akan banyak beredar, khususnya di berbagai platform video ya. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan isu-isu yang berpotensi akan mengganggu penyelenggaraan pemilu. Jadi di sini mungkin akan menjadi sasaran itu adalah ekosistem pemilu, baik itu teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu, bahkan sampai MK, termasuk lembaga survei, itu juga sangat berpotensi akan menjadi korban pemilu. Jadi
misalnya tentang masalah quick count kalau bagi lembaga survei, kemudian juga tentang masalah lembaga pemilu tadi kita bahas ya, ada tentang masalah surat suara, tentang masalah sistem IT, tentang masalah logistik dan juga rekapitulasi itu ya, itu yang kita lihat itu juga berpotensi akan muncul kembali. Dan tentunya kita juga akan melihat apa saja kebijakan-kebijakan yang akan berbeda antara 2024 dan 2019 yang bisa jadi disalahpahami oleh masyarakat. Itu juga bisa menjadi salah satu potensi hoax yang akan muncul di tahun 2024 gitu ya. Jadi mungkin itu adalah beberapa topik-topik ya. Kalau misalnya nanti teman-teman pilih ya, bisa cek ke situs kita gitu ya, dan mungkin menggunakan kata kunci seperti pemilu, KPU, Bawaslu, itu akan bisa lihat hoax yang pernah muncul dan juga hoax yang sering muncul dan juga yang berpotensi akan muncul kembali, karena biasanya isu-isu itu kita menyebutnya adalah triggering words ya. Jadi isu-isu dengan kata-kata kunci tertentu itu sering muncul karena kesalahpahaman ataupun juga asimetri informasi yang masih muncul di masyarakat. Karenanya ini PR kita adalah bagaimana edukasi yang dilakukan oleh KPU itu tidak hanya terkait dengan informasi-informasi yang sifatnya formal atau misalnya tentang tata cara pemilu yang mungkin selama ini sudah sering dilakukan, tapi juga perlu memperhatikan apa yang menjadi keresahan masyarakat, apa yang menjadi sesuatu yang pengen minta dijawab oleh penyelenggara pemilu. Jadi saya rasa harus banyak berinteraksi dengan masyarakat sehingga kemudian potensi hoax yang akan muncul itu bisa kemudian kita redam. Baik ya. Kemudian pertanyaan kedua nih Mas, pertanyaan kedua dari Mumung 140. Edukasi apa yang cocok untuk generasi senior baby boomer supaya kebal hoax? Nah ini pertanyaan menarik nih. Kami Mavindo sejak tahun 2022 itu bekerja sama dengan google.org gitu ya. Kita membuat edukasi kepada para lansia, yaitu adalah tular nalar for elderly. Jadi kita membuat materi yang sifatnya singkat dan kita sajikan, kita kolaborasikan dengan berbagai elemen, kemudian kita outreach kepada kalangan lansia. Jadi misalnya yang kita lakukan adalah kita menggunakan berbagai komunitas yang diikuti para lansia. Misalnya mereka ada yang ikut ke komunitas senam. Jadi acara senam pagi misalnya, habis acara senam itu kita kumpulkan mereka, kita bikin acara mentoring. Kita siapkan fasilitator, misalnya satu orang menghandle misalnya 5 atau 6 para lansia. Kita kemudian ajak mereka bertukar pikiran, kita udah siapkan tools-toolsnya. Nah itu salah satu metode yang menurut kita sangat efektif sekali. Jadi sifatnya tidak satu arah, tetapi juga dua arah. Kita juga mendengar concern dari para lansia, para orang-orang tua ini. Kemudian kita berikan panduan-panduan singkatnya. Makanya tadi ada WhatsApp yang kita sediakan, ada website yang kita sediakan. Itu kita sampaikan secara bertahap. Kemudian juga yang kedua, kita juga bekerja sama dengan organisasi massa seperti teman-teman di NU, Muhammadiyah, kemudian juga di KWI, PGI. Itu kita menitipkan pesan-pesan yang kita harapkan bisa dibawakan oleh misalnya para ustadz ketika sedang memberikan khotbah Jumat, kepada para pendeta ketika ada sekolah minggu gitu ya. Jadi mereka kita bekali dengan materi-materi yang bisa diharapkan bisa membekali orang tua gitu ya, supaya mereka bisa lebih kebal terhadap berbagai macam hoax pemilu. Dan selain itu pendekatan lain gitu ya, misalnya kita punya kolaborasi dengan namanya Ibu Chris Simon, nggak tahu Mbak Nona ingat masih ngalami nggak ya zaman Chris Simon? Itu artis zaman dulu gitu ya. Beliau lansia tapi sangat aktif sekali. Jadi beliau itu ternyata juga sangat didengar gitu ya oleh para orang tua gitu ya. Jadi kita juga menjadikan beliau sebagai salah satu agen kita. Sebelumnya kita juga dengan Ibu Titik Puspa gitu ya. Beliau kita ajak untuk kemudian ayo Bu tolong dibantu untuk diingatkan orang-orang tua supaya mereka juga bisa lebih berhati-hati. Nah, itu teknik-teknik yang selama ini kami coba lakukan dan sampai menjelang 2024 kita juga masih akan terus bekerja sama dengan kawan-kawan orang tua, kawan-kawan lansia, termasuk juga dengan sekarang ini kan di Indonesia BKKBN punya namanya sekolah lansia. Jadi di setiap kabupaten mereka ada. Jadi kita mencoba mengajak supaya penyelenggara sekolah lansia itu memasukkan kelas literasi digital kepada mereka. Jadi salah satu kurikulumnya begitu. Iya. Wah menarik ya. Baik, wah seru banget ini ternyata ada juga ya kelas khusus untuk lansia gitu ya Mas ya. Wah. Oke baik. Kemudian pertanyaan ketiga dari Satelit Demokrasi, teman pemilih Satelit Demokrasi. Pertanyaannya hoax pemilu apa yang paling parah? Berarti ini yang udah pernah. Ini yang udah pernah.
Apa tuh kira-kira Mas yang paling parah? Ya, mungkin saya akan mencoba menengok ya di tahun 2019 pasca pemilu selesai, kemudian diumumkan pemenang Pilpres ya 2019, kemudian ramai ada demonstrasi sampai Jakarta boleh dikatakan heboh gitu ya, ada kerusuhan di sini. Maka kita perlu menengok apa yang menjadi pikiran orang-orang yang kemudian rusuh itu di Jakarta. Jadi beberapa sampel yang kita dapatkan dari lapangan gitu ya, mereka demo, mereka marah baik itu di lapangan ataupun di media sosial, itu diakibatkan karena salah satunya adalah hoax yang beredar di masyarakat. Contohnya terkait dengan masalah isu-isu tentang kecurangan pemilu, hoaxnya. Jadi yang menyebut bahwa ini sistemnya itu dicurangi, dihack oleh dari orang-orang asing untuk memenangkan kubu tertentu. Mereka percaya, mereka ngamuk di daerah. Kemudian juga tentang masalah surat suara, itu juga ada berbagai isu ya. Dulu ada kontainer 7 kontainer jutaan surat suara, kemudian ada truk yang dulu waktu itu dikatakan ini truknya ini dari dari Cina nih. Surat suaranya dikirim pakai itu, ini berarti suratnya sudah dimanipulasi gitu. Itu yang paling banyak ya, yang itu juga paling berbahaya karena itu bisa digunakan untuk mensabotase proses pemilu di Indonesia gitu. Dan kita lihat juga trennya tidak hanya di Indonesia, di Amerika juga kemarin terjadi Capitol Hill di awal tahun 2021 sampai dikuasai oleh masyarakat yang mereka juga menjadi korban dari hoax yang menyebutkan bahwa pemilu di sana juga dicurangi. Brasil juga sama, Oktober 2022 itu juga masyarakatnya demo, bahkan beberapa bulan mereka tidak mau berhenti demonya gitu ya, bahkan mengajak militer untuk mengambil alih negara karena mereka percaya dengan berbagai macam hoax yang menyerang penyelenggaraan pemilu. Nah, ini yang saya rasa perlu menjadi perhatian masyarakat kita. Jadi trust building antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat ini perlu ditingkatkan. Kemudian juga beberapa asimetri informasi, keresahan masyarakat terkait dengan isu yang mungkin bagi kita mungkin dianggap tidak penting tapi masyarakat nggak penting, ini yang harus segera direspon gitu ya. Seperti 2019 ada isu tentang kotak kardus di Gembok, kemudian ada tentang tentang ODGJ yang katanya dipaksa memilih gitu ya. Nah, ini adalah informasi-informasi hoax yang perlu kita luruskan karena itu dampaknya bisa mengajak orang untuk provokasi dan kemudian menimbulkan permasalahan di penyelenggaraan pemilu 2024. Terakhir boleh nggak satu dari aku? Boleh, silakan Mbak Nona. Nah, Mas, ini kita kan sekarang sedang menghadapi era industri 4.0 ya, di mana semuanya tuh ada pergeseran mendapatkan informasi dari yang tadinya media konvensional sekarang media sosial. Kayaknya media sosial itu as a first gate of information dari berbagai kalangan usia begitu. Nah, permasalahannya mungkin nggak sih kalau misalnya banyak kan kita nggak tahu nih informasi yang bertebaran tuh informasi apa aja, ada yang informasi benar dan salah jadi satu semuanya. Mungkin nggak sih Mas ada politics fatigue begitu atau jenuh politik, jenuh pemilu gitu, mungkin nggak itu terjadi? Kalau saya melihat itu sebenarnya sudah mulai terjadi. Sudah mulai terjadi. Jadi kalau misalnya saya lihat, saya kebetulan aktif di Facebook ya. Yeah. Itu beberapa kawan-kawan ya di lini masa yang mereka 2019 sangat militan gitu ya di dalam isu pemilu. Mereka 2024 mereka akan akan enggan gitu ya. Mereka akan lebih malas karena apa sih nih politik yang diobrolin, yang diributin itu adalah hal-hal yang sifatnya dukung-mendukung fanatisme kelompok saja gitu. Sedangkan mereka melihat bahwa ini ada banyak isu yang sebenarnya sangat fundamental seperti isu masalah korupsi, isu masalah lingkungan, pendidikan ataupun juga ekonomi bagi masyarakat kecil yang justru tidak diramaikan di media sosial. Padahal mereka justru melihat bahwa ini sebenarnya adalah isu yang penting. Jadi dukungan kepada salah satu kandidat kepada partai itu sah-sah saja, tetapi mereka merasa bahwa ini kayaknya sudah terlalu overdosis nih, mereka udah nggak mau lagi ikut-ikutan. Jadi sebenarnya ada fenomena semacam itu dan kalau kita lihat bahwa ada sisi aspek bagusnya itu adalah ketika mereka kemudian mulai menjadi bagian dari depolarisasi. Jadi mereka kemudian mengajak kepada teman-temannya, oke lah kita dukung, tetapi dukungnya yang rasional. Jadi tidak sampai fanatis, tidak sampai. Nah ini mungkin fenomena-fenomena. Jadi kalau boleh dibilang bukan political fatigue ya, tetapi mereka lelah dengan berbagai macam provokasi
lelah dengan berbagai macam hoax yang berusaha mengadu domba mereka. Nah, mereka perlu kita ajak, kita rangkul gitu ya. Kita berikan kesempatan bahwa suara Anda itu legitimate. Suara Anda itu perlu disampaikan. Mari kita dorong supaya secara lebih luas lagi ada upaya-upaya untuk menjadikan demokrasi kita lebih sehat. Dukungan itu tidak hanya berbasis fanatisme kepada tokoh, tetapi juga kita dorong supaya mereka meramaikan media sosial dengan gagasan. Gagasan anti korupsi Anda apa? Gagasan Anda zero plastic waste, melakukan pengurangan polusi misalnya. Anda punya solusi yang jelas atau tidak? Nah, itu yang perlu kita ramaikan, perlu kita gunakan sehingga kalau kita sudah ramai dengan substansi, maka hoaxnya saya yakin juga akan otomatis akan berkurang. Berarti secapek-capeknya teman pemilih terhadap isu-isu pemilu dan politik tetap harus menggunakan hak suaranya karena itu merupakan privilege ya Mas ya. Nah caranya Mas udah tahu belum? Udah cek DPT online? Sudah, saya sudah terdaftar. Udah terdaftar? Sudah terdaftar. Sudah tahu TPS-nya di mana Mas? Sudah tahu. Oh sudah tahu. Nah teman pemilih juga ya jangan lupa cek dptonline.kpu.go.id untuk tahu TPS-nya di mana. Jadi di mana teman pemilih bisa memilih ya. Baik, kita sudah sampai di akhir sesi. Sebelum kita menutup podcast episode kali ini, saya mau tanya ke Mas, apa pesan Mavindo kepada teman pemilih? Ya Mbak Nona, jadi kita saat ini di era demokrasi digital yang sangat deras ini, ada banyak sekali informasi-informasi yang beredar yang bisa jadi membuat kita menjadi halu gitu ya. Jadi saya mengajak masyarakat jangan halu, kita ikuti pemilu, jangan sampai menjadi korban hoax ya. Cek selalu fakta yang beredar ketika mendapatkan informasi ke banyak situs-situs yang sudah ada, baik itu kami di turnbackhoax.id, cekfakta.com, kawan-kawan media-media di Kompas, di Tempo, di Liputan, mereka sudah menyediakan, mereka bekerja keras untuk memastikan supaya ekosistem informasi kita sehat, maka jangan sampai menjadi korban yang dibuat gitu ya oleh para pembuat hoax yang ingin mengadu domba kita, karena tugas kita adalah menjadikan sebagai Indonesia ini, karena kita punya negara ini cuma satu ini, jadi kita pastikan bahwa Indonesia kita damai, pemilu kita lalui dengan cara yang damai juga, dengan cara memastikan semua informasi yang kita konsumsi tidak ada yang hoax. Wow, closing statement yang sangat tepat dan sharp to the point. Baik, terima kasih Mas Zack sudah meluangkan waktu dan sharing ya di studio podcast KPU RI. Dan terima kasih juga teman pemilih yang sudah setia bergabung menonton podcast KPU RI. Saya Nona, host podcast KPU RI undur diri. Dan sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa, bye.